Tekanan yang dirasakan Reza selama ini mungkin lebih berat dari sekedar hujan batu, terutama sejak konflik rumah tangganya dengan Ajima Said mencuat. Di tengah kekaguman publik akan keharmonisan rumah tangga Reza dan Ajima Said yang dibungkus dengan sukses mereka sebagai selebriti, tiba-tiba ada pengakuan terbuka dari sang diva. Terus terang Reza mengaku bahwa dirinya selama ini sangat tertekan. Reza merasa dirinya... Persiapannya hari ini kita mau help. Kita udah latihan? Ya. Lupakan. Simpen dulu. Untuk sementara simpen dulu. Hanya berpikiran, Bergembira saja. ya. Untuk sementara pokoknya kita berpikiran untuk kita melepaskan segalanya, segala aura-aura negatif, kita masukkan aura-aura positif. Betul teman-teman? Kontestan yang terdiri dari Hari, Ronald, Nikita, Amelia, Kiki, Judika, Yudi, dan Andri ini akan berjuang untuk memperebutkan 4 kursi finalis yang nantinya akan bergabung dengan 4 finalis yang telah terpilih di kelompok pertama dan kelompok ketiga yang akan dipilih minggu depan. Ada yang menarik dari mereka berdelapan ini dalam menjagokan siapa nanti yang akan lolos. Mereka ternyata menjagokan diri mereka sendiri. Kalau aku sih berada di grup ini udah senang banget dan semuanya itu bagus-bagus gitu. Semuanya juga maksimal. Semua memberikan karakter dan keunikan sendiri-sendiri. Jadi we'll see tomorrow. Aku menjagokan. Semuanya keren-keren, gila, susah. Siapa coba yang menang di antara kita? Hah? Iya, aku menjagokan diriku sendiri. Pasti aku menjagokan diriku sendiri. Pilih aku ya. Iya, sama. Menjagokan diri sendiri karena semuanya juga bagus-bagus dan good. Aku juga menjagokan diri aku sendiri, Amelia. Tapi yang pasti kita semuanya sudah yang terbaik gitu loh. Sama aku, sama banget semua, kayaknya kita udah kompakan ya. Enggak, tapi memang di grup ini semuanya bagus-bagus. Jadi akhirnya kita jauhin diri masing-masing aja kali ya. Oke. Sama kayak kamu deh, idem. Kalau saya ya semuanya benar. Tapi benar grup 2 ini grup maut, semuanya bagus-bagus punya karakter. Namun bila nantinya tidak terpilih, mereka tetap berbesar hati karena terpilih menjadi kontestan sudah merupakan hal yang luar biasa. Mereka mampu menyisihkan lebih dari 15.000 peserta audisi lain dari 5 kota yaitu Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Saksikan kami grup maut di Indonesia Idol. Nikita. Kepergian Reza Artamevia meninggalkan Indonesia semakin pasti. Jika tidak ada aral melintang, dalam 1 atau 2 hari ini Reza berangkat. Berikut penuturan khusus Reza kepada Jack dan Ricek yang mewawancarainya. Kepergian sang diva tentu saja bukan karena udara Jakarta yang makin panas atau negeri ini yang semakin sumpek. Kepergian Reza adalah menghindari tekanan yang dirasa bertambah berat, terutama dari kalangan media yang terus-menerus mengejarnya. Meskipun Reza seorang selebriti terkenal yang sudah terbiasa dengan kamera dan deretan wawancara, yang dirasakan belakangan tidak sanggup ditanggung. Ada kejenuhan gitu di saya gitu dan rasa ketidaknyamanan gitu dari diri saya terhadap apa yang terjadi di kehidupan saya setahun belakangan ini. Ketidaknyamanannya adalah bahwa kok saya jadinya mungkin saya menyakiti banyak orang, mungkin saya membuat sedih banyak orang, dan saya menyulitkan banyak orang gitu. Dan kelihatannya langkah saya, mau langkah yang A, B, atau Z sekalipun, tetap saja kurang berkenan gitu. Jadi saya pikir, waduh, apa saya salah tempat udah gitu ya. Ya mungkin saya harus istirahat, saya menyingkir dulu, tidak di sini dulu. Jika awalnya Reza ingin menetap di Australia, yang dituju besok justru Singapura. Entah apa yang menyebabkan Reza berubah pikiran. Keputusan Reza memang mengejutkan. Benarkah ia akan meninggalkan segala yang dicintainya di Indonesia? Dan sampai kapan ia akan menetap di negeri orang? Ya, memang betul juga bahwa saya punya keinginan untuk pergi keluar gitu ya. Untuk ya mungkin
bukan mengadu nasib ya. Kalau mengadu nasib kayaknya gimana banget gitu. Mengadu nasib kasarnya ya. Tapi ya ingin belajar lagi atau mungkin saya bisa bekerja juga di sana semacam itu. Tapi bukan berarti saya melupakan tanggung jawab saya. Saya sebetulnya tidak pernah menyatakan saya mundur total dari dunia musik, itu tidak. Saya hanya bilang saya ingin istirahat. Saya ingin take a break gitu ya. Karena ya wajar kan ya sebagai manusia, kadang-kadang ada capeknya, ada pusingnya, dan saat itulah ditanya mau ngapain. Saya mau istirahat, saya mau berhenti dulu. Tapi buat saya yakin kemanapun saya pergi atau seberapa lama saya dan putri-putri saya berpisah, seberapa intens pertemuan kita, itu tidak akan mengurangi sedikit pun ikatan batin di antara saya dan putri-putri saya gitu. Itu keyakinan saya. Seharusnya publik tidak perlu heran dengan keputusan Reza meninggalkan tanah air. Bukankah Reza sudah mengambil keputusan yang lebih drastis ketika menggugat cerai Adji Mas Said? Tekanan yang dirasakan Reza selama ini mungkin lebih berat dari sekedar hujan batu, terutama sejak konflik rumah tangganya dengan Adji Mas Said mencuat. Di tengah kekaguman publik akan keharmonisan rumah tangga Reza dan Adji Mas Said yang dibungkus dengan sukses mereka sebagai selebriti, tiba-tiba ada pengakuan terbuka dari sang diva. Terus terang Reza mengaku bahwa dirinya selama ini sangat tertekan. Reza merasa dirinya sering dipecundangi oleh sikap Adji yang kasar. Nah, terus juga saya melihat di sini kenapa saya berangkat ngambil keputusan. Ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya seorang laki-laki adalah yang berakhlak, dan sebaik-baiknya seorang yang berakhlak adalah laki-laki yang berlaku mulia, berperilaku luhur kepada istrinya. Saya tidak perlu jabarkan, tapi berarti dari situ saya merasakan hal itu tidak sampai kepada saya. Dia bisa menekan anak sekarang aja udah bisa kelihatan. Egoisnya dia. Apa yang saya alami saya nggak perlu bilang, tapi kalian bisa bayangkan sendiri. Magma yang selama ini bergolak dalam rumah tangga mereka akhirnya meletus juga. Reza meminta bantuan pengacara dan menggugat cerai Adji Mas Said di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Masalah kami berdua ini adalah masalah yang sudah sangat lama ada di dalam keluarga kami. Adji mengetahui dengan baik bahwa perceraian itu untuk agama Islam adalah suatu perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, ya. Adji sendiri tetap bersikukuh ingin mempertahankan rumah tangganya. Apapun alasan Adji, Reza tidak peduli. Dua putri cantik dan suami ganteng tak mampu meluluhkan tekad Reza untuk bercerai. Namun semuanya tidak berjalan mulus. Adji menggunakan kartu truf yang lain, yakni anak mereka. Sejak rumah tangganya tidak harmonis, Adji membawa kedua anak mereka Zahwa dan Aliyah. Bahkan ketika Adji menjelang dilantik sebagai anggota legislatif, Zahwa dan Aliyah diajak menginap di hotel. Strategi yang dilakukan Adji membuat Reza mengaku kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Benarkah demikian? Oke, saya masih bersabar. Saya pikir dia ingin menahan anak untuk menemani dia menyongsong pelantikan. Saat pelantikan, saya SMS dia malam. Memang malam saya SMS, saya bilang ucapan selamat, saya turut bangga bagaimanapun juga gitu ya kepada dia. Dan terus tetap saya tanya, di mana anak-anak? Kapan saya bisa jemput mereka gitu. Dan ya udah, nggak dibalas. Gitu. Beberapa kali, memang saya tidak setiap hari SMS ya. Saya beberapa kali lah SMS dia menanyakan anak. Dan kalau sampai sekarang dan sampai beberapa hari yang lalu saya masih ngecek ke Rawamangun tidak ada. Bahkan rekan-rekan wartawan sendiri saya dengar katanya udah ngecek juga ya di Rawamangun nggak ada gitu. Di rumahnya Sawangan juga nggak ada. Bukan saya tidak ingin mencari anak. Saya bisa aja kok nyuruh orang ikutin Adji sampai pulang di mana anak-anak berada. Tapi apakah saya harus rebut anak-anak begitu aja? Itu kan bukan tindakan yang bijaksana gitu. Sementara saya tidak inginkan hal itu terjadi yang akan membuat anak nanti semakin trauma. Jadi sekarang sih saya sudah sampai pada titik menerima gitu ya. Oh, saya kehilangan anak-anak saya yang kok disingkirkannya, disandranya oleh ayahnya sendiri gitu. Di mana anak-anak? Apa nggak kasihan? Oh, sekarang apa nggak bisa? Nih sekarang melihat keadaan ini udah dia bisa menilai sendiri. Masa anak mau dibawa ke kantor DPR? Kan nggak mungkin. Berarti di mana? Dititipin ya ke pembantu, ke suster, atau mungkin ke temennya. Seperti biasanya, bukan ke orang tuanya. Saya akan jauh lebih menghargai kalau Adji tuh nitipin
ke papa kek, ke ibu kek, ke kakaknya kek Mbak Dewi, atau ke bahkan tante-tantenya yang banyak itu. Walaupun Aji bilang sama saya nggak punya keluarga Reza. Gitu. Hal-hal seperti ini gitu ya, jadi